Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan makalah yang kami buat, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video ini. Perkenalkan, saya Jasmine Yumna dengan NIM 2321 101 01101. Saya Bila Sowa Abdul Latif dengan NIM 2321 101 01102. Saya Restia Ratu Sukoma dengan NIM 2321 110 Saya Rika Amalia Aziza dengan NIM 2321 110 1112. Aku Raihan Naila Majid dengan NIM 2321 10 10 1136. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pelajaran memiliki hubungan dengan bilangan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah matematika, dan himpunan merupakan salah satu dasar dari matematika. Himpunan erat kaitannya dengan pengelompokan. Hal ini dikarenakan himpunan melibatkan elemen yang memiliki karakteristik ataupun sifat tertentu. Dalam konteks pengelompokan, himpunan dapat dipahami sebagai kumpulan objek atau anggota yang memiliki kesamaan atau hubungan tertentu. Dengan menggunakan himpunan, pengorganisasian dan mengelompokkan suatu elemen akan lebih mudah dan juga sistematis. Rumusan pada makalah himpunan yang pertama yaitu apa itu pengertian himpunan, yang kedua ada berapa macam himpunan, yang ketiga bagaimana cara penulisan himpunan, yang keempat bagaimana operasi himpunan, dan yang terakhir yaitu bagaimana hukum aljabar pada himpunan. Kemudian masuk ke dalam tujuan yang pada makalah yang kami buat ialah untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui, memahami bentuk-bentuk apa saja yang terdapat dalam himpunan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kedua, pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari himpunan. Konsep himpunan mendasari hampir semua cabang matematika. George Cantor dianggap sebagai bapak teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek atau lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang anggota himpunan dan mana yang bukan. Istilah dapat didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau bukan. Dapat diamati pada semua objek yang berada di sekeliling kita dalam keseharian. Penerapan himpunan didefinisikan dengan jelas dan dapat dibedakan antara anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Secara sederhana, diberikan contoh sekelompok mahasiswa yang sedang belajar pada ruang kelas C. Setumpuk buku yang berada di atas meja belajar dan sederetan mobil yang antri karena macet adalah sebagian contoh dari himpunan. Nah, ada beberapa macam himpunan. Yang pertama yaitu ada himpunan bagian atau subset, yaitu himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B, yaitu jika setiap anggota A merupakan anggota B. Yang kedua yaitu himpunan kosong atau null set, yaitu himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Yang ketiga yaitu ada himpunan semesta, yaitu himpunan semesta yang biasanya dilambangkan dengan U atau S, yaitu universum, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Nah, yang keempat yaitu ada himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota himpunan tertentu atau NA sama dengan A. A yaitu bilangan cacah. Dengan perkataan lain, himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya dapat dinyatakan dengan suatu bilangan cacah. Yang kelima yaitu ada himpunan tak berhingga. Himpunan A disebut himpunan tak berhingga apabila tidak mempunyai syarat himpunan berhingga. Himpunan A apabila anggota-anggotanya sedang dihitung, maka proses perhitungannya tidak akan berakhir. Dengan perkataan lain, himpunan A N banyak anggotanya tidak dapat ditentukan ditulis dengan bilangan cacah. Keenam yaitu himpunan sama atau equal, yaitu bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Begitu pula sebaliknya dengan syarat dua himpunan anggotanya harus sama. Lalu yang ketujuh yaitu himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama. Dengan catatan dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Lalu yang kedelapan yaitu himpunan komplement, yaitu komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Himpunan komplement jika dimisalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan A yaitu 3, 4, 5, maka A komplement U himpunan yaitu 1, 2, 6, dan 7 juga merupakan komplement jadi AC 1, 2, 6, dan 7. Yang kesembilan yaitu himpunan ekuivalen.
Himpunan ekuivalen yaitu himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain dengan syarat bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi A, yaitu B dikatakan sederajat atau ekuivalen jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kemudian masuk ke dalam cara penulisan bentuk himpunan. Jadi terdapat 3 cara penulisan bentuk himpunan. Yang pertama ialah bentuk tabulasi, yang kedua merupakan bentuk deskriptif, yang ketiga ialah merupakan dalam bentuk diagram Venn. Yang pertama ialah bentuk tabulasi. Bentuk tabulasi ialah merupakan pencirian dari masing-masing anggota himpunan. Jadi anggota himpunan itu ditulis satu persatu dalam bentuk noktaf-noktaf yang terdapat dalam himpunan. Contoh bilangan 0 sampai 100 maka dicirikan A sama dengan tanda kurawah 0, 1, 2, dengan bentuk angka seterusnya. Angka seterusnya dicirikan dengan titik 3. Jadi 0, 1, 2, 3, titik, 100. Begitu juga dengan bentuk unlimited atau bentuk tak terhingga. Jadi angka seterusnya dicirikan dengan angka bentuk titik 3. Namun pada bentuk tabulasi ini kita tidak bisa langsung menulis dengan angka seterusnya. Harus terdapat pola-pola yang jelas. Contohnya A sama dengan dalam bilangan bentuk genap. Contoh misalnya A sama dengan bentuk kurawa 0, 2, 4, 6, baru kemudian ditulis dalam bentuk angka seterusnya dalam cirinya titik 3. Kemudian cara kedua yaitu cara deskriptif. Jadi berbeda dengan cara yang pertama yaitu tabulasi. Pada cara deskriptif ini penulisan himpunan tidak dituliskan dengan bentuk anggotanya satu persatu, melainkan dalam bentuk rumusan atau dalam bentuk kalimat sehingga berbeda dari bentuk tabulasi yang pertama tadi. Contohnya A dituliskan dalam bentuk bilangan cacah lebih dari 1 kurang dari 8, misalnya dengan syarat bilangan cacah, maka dapat disajikan nantinya A sama dengan X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, dengan anggotanya yaitu bilangan cacah. Dan kemudian cara ketiga yaitu dalam bentuk diagram Venn. Jadi dalam bentuk diagram Venn ini himpunan semesta dituliskan dalam bentuk diagram bentuk persegi panjang dengan bentuk himpunan lainnya yaitu berbentuk lengkungan tertutup. Jadi sedangkan anggota-anggotanya itu dinamakan noktaf-noktaf. Nah, dalam noktaf-noktaf ini nantinya akan memenuhi baik dalam lengkungan yang tertutup tadi ataupun di luar lengkungan yang tertutup. Contohnya jika A sama dengan 1,2,3 sedangkan B berbentuk meliputi 2,3, jadi nanti bentuknya yaitu lengkungan A 1,2,3, sedangkan B terdapat noktaf 2,3 dengan angka 2 berbentuk 2 irisan yang menyelimuti di antara sela-sela kedua lengkungan tersebut, antara lengkungan A dan lengkungan B. Kemudian kedua lengkungan itu diselimuti oleh persegi panjang yang dinamakan himpunan semesta.
Selanjutnya yaitu operasi pada himpunan. Yang pertama adalah irisan himpunan atau intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota-anggota yang sama-sama terdapat pada dua himpunan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa himpunan irisan memuat semua anggota-anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Sebuah himpunan beririsan dinyatakan dalam notasi N dibaca irisan. Yang kedua adalah gabungan himpunan atau union. Operasi pada himpunan yang merupakan gabungan himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru. Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi U yang dibaca gabungan. Yang ketiga adalah selisih himpunan atau difference. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak memiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Yang keempat adalah komplement himpunan. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta S yang tidak ada di himpunan A. Notasi komplement suatu himpunan dinyatakan dalam pangkat C yang melekat pada himpunan terkait. Selanjutnya yaitu beda stangku. Operasi himpunan pada stangku menghasilkan himpunan baru dengan anggota-anggota yang bukan merupakan irisan dari himpunan-himpunan yang dioperasikan. Notasi operator beda stangku dinyatakan dalam sebuah tanda plus dalam sebuah lingkaran. Lalu perkalian kartesian. Operasi pada himpunan untuk perkalian kartesian berupa pasangan berurutan. Yang selanjutnya ada hukum aljabar pada himpunan. Hukum-hukum pada himpunan dinamakan hukum aljabar himpunan. Hukum aljabar himpunan adalah seperangkat aturan yang mengatur operasi antara dua himpunan atau lebih. Macam-macam hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum idempoten, yang kedua ada hukum asosiatif, yang ketiga ada hukum komutatif, yang keempat ada hukum distributif, yang kelima ada hukum identitas, yang keenam ada hukum komplement, yang ketujuh ada hukum De Morgan. Kesimpulan dari makalah himpunan adalah himpunan merupakan salah satu dasar dari matematika. Konsep dalam matematika dapat dikembalikan pada konsep himpunan. Penerapan himpunan kerap dijumpai mulai pada hal-hal sederhana, macam-macam himpunan terdiri dari himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan lepas, himpunan komplement, dan himpunan ekuivalen. Lalu himpunan dapat ditulis dengan cara tabulasi, cara pencirian atau deskriptif, simbol-simbol baku, dan diagram Venn. Operasi pada himpunan terdiri dari irisan himpunan, gabungan himpunan, selisih himpunan, komplement himpunan, beda stangku, dan perkalian kartesian. Hukum aljabar himpunan yaitu hukum idempoten, hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum komplement, dan hukum De Morgan. Yang terakhir ada saran dari makalah himpunan ini. Saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan hasil pembahasan ini agar supaya peneliti selanjutnya meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyarankan agar lebih serius dan mempelajari matematika dan jangan menjadikan matematika sebagai sesuatu yang menyeramkan untuk dipelajari. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.